Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvia Elmasari. NIM saya 1042120. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Baiklah, saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama yaitu materi hakikat hukum Islam. Hakikat hukum Islam. Allah itu maha sempurna. Hukum Allah itu sempurna, mutlak dan benar. Taat kepada hukum Allah sama saja kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum Allah dan manusia. Ulama bersepakat bahwa yang menjadi sumber atau pembuat hukum hakiki yaitu sesuai dengan syariat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mu'tazilah adalah perbuatan baik atau buruknya yang bersifat esensial. Asy'ariyah tidak ada perbuatan baik atau buruknya menurut esensial. Sedangkan Maturidiyah adalah suatu perbuatan itu kepada Hasan lidzati dan Qabih lidzati itu tergantung dan sesuatu yang ada di antara keduanya itu tergantung kepada suatu perintah atau larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahliyah al-ada adalah sifat kecakapan hukum bagi seseorang yang dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya baik positif maupun negatif. Ahliyah al-wujub adalah sifat kecakapan hukum seseorang untuk menerima hak-hak dan dibebani seluruh perbuatannya, seluruh kewajibannya. Penghalang kecakapannya itu ada dua, yaitu kodrati dan non-kodrati. Kodrati itu seperti gila, sedangkan non-kodrati itu seperti mabuk. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu sumber hukum Islam. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Definisi sumber menurut Purwodarminto adalah sumber yaitu asal muasal sesuatu. Segala asal muasal sesuatu. Jadi yang dimaksud sumber hukum Islam adalah asal diambilnya dasar hukum untuk dijadikan sebuah hukum. Sumber hukum paling utama yaitu Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, yaitu suatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan secara istilah adalah karamullah
Sedangkan secara istilah adalah karamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran yaitu hukum-hukum i'tiqadiyah, kulukiyah, dan hukum-hukum amaliyah. Adapun hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran yaitu seperti halal, haram, makruh, mubah, sunnah. Baiklah, segitu saja penjelasan dari materi saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan penjelasan dari materi saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.